Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salam wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ih tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita sama-sama dapat kumpul duduk bersama talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sudah beberapa waktu kita tidak ngaji. Insyaallah hari ini kita lanjut bab apa ya? Terakhir bab Shalawat Nabi ya. Fi fadilati as-salati ala nabi ya. Keutamaan salawat ala nabi. Bagi yang membawa kitabnya ya. Al-bab ar-rabi'. Bab keempat. Ya, al-bab ar-rabi' bab keempat. Fi fadilatis sholati, terkait dengan keutamaan membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang bawa kitabnya? Kita akan usahakan selesai satu bab supaya kitab cepat kelar. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiyyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan,
wa man shalla alayya alfan lam tamassahun naru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya mahaqatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dhalikal hijabu wa rufi'ad du'a'u. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Baik. Fi fadilatis salati ala nabi, terkait dengan keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla, yang membaca salawat alayya kepadaku wahidatan, sekali saja membaca salawat, maka sallallahu shalla akan membaca salawat Allahu Allah alaihi kepadanya asron 10 kali. Barang siapa yang membaca sekali salawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan membaca salawat atau akan menurunkan rahmat atau akan memberikan ampunan kepadanya 10 kali ampunan atau 10 kali rahmat. Wa qala an-nabiy, dan bersabda siapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla, yang membaca salawat alayya kepadaku alfa marratin 1000 kali, maka lam yamut, dia tidak akan meninggal hatta sampai yubasyaru, dia diberi kabar gembira lahu dengan membaca salat tadi bil jannati, dengan surga. Jadi barang siapa yang membaca 1000 kali salawat, maka sebelum meninggal dunia dia akan mendapatkan berita gembira bahwa dia insyaallah kelak akan masuk ke dalam surga. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla, yang membaca salat alayya kepadaku salatan, sekali saja baca salawat, salatan wahidatan, sekali saja membaca salawat, sallallahu sallam, maka akan membaca salawat siapa Allahu Allah alaihi kepadanya, biar dengannya itu asra 10 kali salawat.
Jadi barang siapa yang membaca 1 kali salawat kepada baginda Nabi, Allah juga akan memberikan salawat, atau Allah juga akan memberikan rahmatnya, atau Allah akan memberikan 10 ampunan kepadanya. Ya, sekali salawat Allah akan memberikan 10 kali ampunan. Waman, dan barang siapa sholat membaca salawat alaiya kepadaku asyran 10 kali, maka sallallahu sholat akan membacakan salawat siapa Allah alaihi kepadanya, biha dengan salawat itu mi'atan 100 kali. Kalau kita membaca salawat 10 kali, Allah akan menurunkan 10 rahmat, atau Allah akan menurunkan 100 rahmat, ya, atau 100 kali pahala bagi kita yang membaca 10 kali salawat. Waman, dan barang siapa sholat membaca salawat alaiya kepadaku mi'atan 100 kali. Kita membaca salawat 100 kali, maka sholat akan memberikan salawat siapa Allah alaihi kepadanya, biar dengannya alfan 1000 kali, kelipatannya 10. Kalau kita membaca salawat 100 kali, Allah akan memberikan rahmat kepada kita 1000 kali, atau Allah akan memberikan ampunan kepada kita 1000 kali. Waman, dan barang siapa sholat membaca salawat alaiya kepadaku alfan 1000 kali, maka dia akan mendapatkan kabar gembira, lam tamassahu, dia tidak akan disentuh annaru oleh api neraka. Kalau kita membaca salawat kepada baginda Nabi 1000 kali, maka kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa nasya yang lupa, lalai as-salata membaca salawat alaiya kepadaku, faqad akhta'a, sungguh dia telah tersesat thoriqal jannati, jalan menuju surga. Kalau orang lupa tidak membaca salawat kepada baginda Nabi, maka dia sudah dianggap tersesat dari jalan surga. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi, sesungguhnya manusia paling utama bi, yang akan berada di sisiku yaumal qiyamati, pada hari kiamat, itu aktsaruhum, orang yang paling banyak alaiya kepadaku sholatan, dalam membaca sholawat. Jadi orang yang paling layak kelak berada di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatukum, bacaan sholawat kalian itu alaiya kepadaku, mahaqatun, itu bisa menghapus dosa, ya. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sholat membaca salawat alaiya kepadaku fi kulli jumu'atin, setiap kali hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali kita membaca salawat kepada baginda Nabi setiap hari Jumat itu 40 kali, maha menghapuslah siapa Allah dunubahu, dosa-dosa dia, kullaha, semuanya. Jadi sekiranya kita membaca salawat 40 kali setiap malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Wa qala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma, tidaklah min du'ain, dari sebuah doa, illa kecuali bainahu, antara doa, wa bainas sama'i, dan antara langit, itu hijabun, tabir. Jadi kalau kita berdoa itu mau naik, tertutup pintu langit, hatta, sampai dia itu yusalli, membaca salat alaiya, sampai dia membaca salawat terlebih dahulu. Fa'idha, dan sekiranya dia itu salat membaca salawat alaiya kepadaku, in kharaqa, maka terbukalah dzalikal hijabu, satir atau tabir itu. Kalau kita kemudian membaca salawat kepada baginda Nabi, maka ketika kita berdoa, pintu langit dibuka, kemudian doa itu akan naik ke atas ke langit. Wa rufi'a, maka akan diangkatlah apa ad-du'a'u, doa, ya. Jadi sebelum doa membaca salawat, karena salawat menjadi kunci dari terbukanya pintu langit.
Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla yang membaca salat alayya kepadaku fi yaumin, setiap harinya itu mi'ata marratin 100 kali, satu hari membaca salawat 100 kali, apa yang terjadi? Qada akan mengabulkanlah siapa Allah lahu baginya mi'ata hajatin 100 hajat, 100 kebutuhan, 100 keinginan, ya. Sab'ina minha, di mana dari 100 itu sab'ina minha 70-nya itu li akhiratihi akan diberikan dia di akhirat. Wa thalathina, sementara yang 30 lagi minha darinya li dunya akan diberikan di dunia. Jadi barang siapa yang setiap hari membaca 100 kali salawat, maka kalau kita punya 100 hajat, Allah akan berikan, kabulkan 100 hajat tersebut. 70-nya akan diberikan di akhirat, 30-nya akan diberikan di dunia. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla yang membaca salawat alayya kepadaku salatan wahidatan, sekali saja membaca salawat, sallallahu alaihi, maka Allah akan membacakan salawat kepadanya. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikat. Allah akan membaca salat, maksudnya Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Wa malaikatuhu, dan juga malaikat. Kalau malaikatnya akan mendoakan kepada orang tersebut supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, isrina marratan, 20 kali. Sekali baca salawat, Allah akan memberikan ampunan atau rahmat kepadanya. Malaikat juga akan mendoakan dirinya supaya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Walam yamut, dan dia tidak akan meninggal hatta sampai dia itu yubasyaru, mendapatkan kabar gembira bil jannati, dengan surga. Nah, satu bab ngebut. Ya, kalau gini baru kita terangkan seaman. Tinggal terangkan, ya. Satu bab selesai biar cepat, karena ini sudah lama sekali baru bab 4. Ya, sholawat itu apa? Sholawat itu artinya doa. Sholawat artinya doa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, mereka semua membaca salawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, hendaklah kalian semua membaca salawat kepada baginda Nabi, alaihi, kepada baginda Nabi. Sallu alaihi wasallimu, dan mendoakan keselamatan, taslima, dengan benar-benar mendoakan keselamatan. Jadi salawat itu artinya doa dan keselamatan, menyampaikan doa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan apa saja, ya, apa saja. Maka kalau kita berpatokan pada ayat tadi, setidaknya sholawat itu biasanya terdiri dari dua. Innallaha wa malaikati shalluna, kata-kata sholatan. Terakhirnya wasallimu taslima, ada tasliman atau wasallama. Makanya kan kita ketika membaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yang pertama kata-kata sholla, yang kedua kata-kata wasallama. Karena umumnya salawat itu kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran tadi terdiri dari dua kata ini, sholla dan salam. Maka
Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Ya kan? Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Jadi ada sholli dan salim. Mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sallallahu alaihi wasallam ini biasanya menjadi apa? Sarana kita untuk banyak ketika kita hendak punya hajat itu kita menggunakan kata-kata sholawat ini, dan itu boleh. Tadi disebutkan kan, kalau kita hendak doa pintu langit tertutup sampai kita mempunyai membaca sholawat. Dan hadis dari baginda Ali juga sama. Jadi hadis dari baginda Ali itu mengatakan barang siapa yang berdoa kepada Allah kok tanpa membaca salat kepadaku, maka pintu langit tertutup. Hatta yusalli alayya, sampai dia itu membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ini adalah anjuran, maka tidak boleh orang itu alergi dengan sholawat. Sholawatan, jangan alergi. Sholawat itu rukun sholat. Orang kalau sholat kok tidak membaca sholawat, sholatnya tidak sah. Sholawat itu langsung diperintahkan oleh Allah. Sholawat itu langsung dicontohkan oleh Allah dan para malaikatnya. Maka aneh ketika ada orang kok anti sholawat. Karena kita mengikuti baginda Nabi, maka sudah selayaknya kemudian kita selalu memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang yang pelit itu ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengucapkan kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari kesopanan kita ketika kita menyebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang ma'thur, yang ada tuntunannya, yang ada contohnya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu ada tuntunannya, redaksinya itu ada. Atau yang kedua, terserah mau doa apa saja, yang penting kita mendoakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga sudah disebut kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu doa, maka boleh kemudian kita menggunakan bahasa Arab sallallahu alaihi wasallam, atau kita menggunakan bahasa Indonesia. Semoga Allah merahmati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Pakai bahasa Jawa juga boleh. Karena prinsip sholawat itu doanya itu tadi, mendoakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian karena sholawat tadi ada dua, ada yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur, ada yang ada tuntunannya, ada yang kita itu yang penting kita membaca sholawat dengan bahasa apapun, dengan sighah bentuk apapun. Maka kemudian para ulama kita itu berkreasi membuat sholawat-sholawat, tapi intinya adalah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya sholawat badar, ada sholawat nariyah, ada sholawat apa lagi, munjiat, dan lain-lain. Saya pun buat sholawat sendiri. Apa? Ada sholat Madihul Mustafa yang Pak Hasto di YouTube. Nah, beliau ini yang bisa dicek di YouTube itu. Itu sholawat Madihul Mustafa. Kita buat sendiri. Terkait dengan visi misi Muhammadiyah, kita buat sholawat Muhammadiyah. Ada sholat tentang Palestina pun saya buat. Karena inti sholat itu biasanya para ulama kita itu, karena ulama kita itu nyadar bahwa sholawat itu menjadi pintu doa supaya doa kita itu diangkat ke langit.
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadikan salawat itu sebagai pintu, kemudian setelahnya itu ekornya itu adalah doa. Kasih contoh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustashqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumin lak. Kita cek. Allahumma sholli sholatan. Ya Allah, kami ucapkan ya Allah sholawat kamilatan wa salim salaman, sholawat yang sempurna. Di samping itu kami juga mendoakan keselamatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman sempurna ala sayyidina Muhammadin alladzi. Salawat itu kami panjatkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya di sini. Baru berdoa tanhalu bihil qadu. Ya Allah, ya Allah, saya ini punya beban sangat berat, punya pikiran yang sangat berat, punya masalah yang sangat berat ya Allah. Lepaskan ya Allah, lepaskan pikiran saya yang berat ini ya Allah. Kegundahan saya yang berat ini tolong lepaskan ya Allah. Wa tanfariju bihil qurabu, sedih, gundah ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah, saya banyak punya masalah, berikan jalan keluar ya Allah. Wa tuqadha bihil hawaiju, saya juga banyak punya butuhan ya Allah. Utang belum disaur, pengen punya rumah, rumahnya bocor belum diperbaiki, anak ingin bayar SPP belum kebayar, pengen mondok tapi nggak punya duit, harus bayar uang pangkal, harus ini macam-macam. Ya Allah, kabulkan hajat saya ya Allah. Wa tunalu bihir raghaib, saya juga punya keinginan, punya kehendak ya Allah, tolong kabulkan ya Allah. Wa tanfariju bil qaraib, saya punya masalah, selesaikan. Ini kan doa. Jadi kita mulakan dengan sholawat, belakang-belakangnya setelah itu doa. Namun kemudian ada yang mengatakan, oh itu hulu, oh itu berlebih-lebihan. Maka saya tanya, berlebih-lebihannya di mana? Wong kita baca sholawat setelah itu kita berdoa kok berlebih-lebihan. Berlebih-lebihnya di mana itu? Ini kan perintah baginda Nabi ketika kita hendak berdoa membaca sholawat, baru kemudian setelah itu kita berdoa. Maka kalau kemudian ada sebuah syair yang seakan berlebih-lebihan, nah itu kan namanya syair. Ya. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Masa rumput ditekoni itu wong gendeng apa piye gitu. Ya kalau kita bacanya letter-letter jadinya salah paham. Tanya kepada rumput yang bergoyang, ya itu syair. Maka syair jangan kemudian kita pahami apa adanya. Kalau membaca syair kita pahami apa adanya nanti tersesat. Karena syair itu, tabiat syair itu, puisi itu ya memang berlebih-lebihan, metafor kan, mubalaghah. Daun melambai-lambai, sejak kapan daun melambai-lambai kan? Tapi itu syair, itu puisi. Jangan dipahami puisi itu apa adanya maknanya. Maka sholawat-sholawat itu kalau di Arab sering ditatanya itu di buku-buku sastra atau buku-buku al-madaih an-nabawiyah. Buku-buku terkait dengan puji-pujian baginda Nabi, bukan buku sejarah, karena sastra. Nah, kalau salawat saya begini, yang saya buat sendiri untuk doa rakyat Palestina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
يثبت به أقدام مجاهد الفلسطينيين ويعز به الإسلام ويعلي به المسلمين وينصر به على اليهود أعداءك وأعداء الدين ويشتت به شملهم ويفرق به جمعهم ويفرط به تدبيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد نداء الله للمسلمين إلى الجنة التي وعد المتقون. Kita mulakan dengan salawat, dilanjutkan kita mendoakan kepada para pejuang Palestina supaya mereka itu ketika berjihad ditetapkan imannya, dikuatkan safnya, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan kepada mereka supaya orang-orang Yahudi segera dikalahkan, dihancurkan, persatuan mereka dicerai-beraikan. Kita berdoa kepada Allah supaya mereka, kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini salawat. Ada satu salawat lagi yang saya buat. Berarti ada 3 ya, Mahathir Mustafa. Ini satu lagi namanya Al-Qudsulana. Al-Qudsulana tunadina wa ta'udu ilayna ya Rabbana narfa rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ini salawat namanya Al-Qudsu lana. Masjid suci Al-Aqsa itu milik kita dan akan kembali kepada kita. Dan suatu saat nanti kita semuanya akan bersama-sama menuju Masjid Suci Al-Aqsa dengan mengangkat bendera kemenangan. Di sana kita akan sholat di Masjid Suci Al-Aqsa. Kita akan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja kita membuat sholawat-sholawat seperti ini. Nggak ada larangan. Intinya kan baca sholawat. Kemudian apakah boleh dilakukan? Silahkan dilakukan. Boleh nggak pakai musik? Boleh pakai musik. Loh, musik bukannya haram? Kata siapa musik haram? Musik itu oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan hasanuhu hasan wa qabhuhu qabih. Kalau dia itu musiknya itu buruk, syairnya itu buruk, cara menyampaikan buruk, maka dia hukumnya buruk, artinya haram. Tapi kalau isinya baik, cara menyampaikannya baik, diterima ataupun bisa menganjurkan kepada kebaikan, maka itu menjadi hal yang baik. Maka di dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali memberikan dalil. Karena kita kan sering dalilnya mana kalau musik boleh. Maka Imam Al-Ghazali memberikan beberapa dalil di dalam kitab Ihya terkait musik. Seumpama beliau memberikan dalil diantaranya adalah tatkala orang-orang Mekah, tatkala baginda Nabi Muhammad SAW hendak hijrah ke Madinah, maka di Madinah itu ternyata para ibu-ibu sudah membawa rebana, anak-anak sudah membawa pelepah kurma untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala nampak baginda Nabi dan masuk ke kota Madinah, serempak mereka dranbenan. Dranbenannya orang Arab kan pakai rebana. Tala'al badru alaina min thaniyadil wada'
وجب الشكر علينا من دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت أشرفت المدينة مرحبا يا خير داء. Lagu ini sangat masyhur, sangat terkenal dan disebutkan di dalam kitab Ihya bahwa para ibu-ibu, para orang-orang atau perempuan-perempuan dari orang-orang Ansor, mereka membawa rebana untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Arab musiknya pakai rebana, ya kan? Kalau kita sekarang macam-macam, bisa gitar, bisa piano, bisa apa, gamelan, boleh-boleh saja asal pemakaiannya baik. Dalil yang kedua digunakan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya diantaranya adalah bahwa waktu Nabi Muhammad suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rebahan. Ketika rebahan, Aisyah ini, istrinya Ibunda Aisyah, berada di depan pintu sedang ngeliatin, nengok anak-anak kecil dari Ethiopia yang sedang bermain, yang sedang bernyanyi. Sedang bernyanyi, artinya nyanyian itu boleh. Maka waktu itu kemudian Abu Bakar datang. Ketika melihat anak-anak nyanyi di dekat rumah baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar langsung menghardik anak-anak ini. Amismaru syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah seruling setan ada di tempat, di rumah baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak taunya di situ ada baginda Nabi yang sedang tertidur, yang sedang layah-layah. Maka baginda Nabi langsung bangkit mengatakan, da'hu ya Abu Bakrin, biarkan wahai Abu Bakar. Dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya haram tentu akan ditegur sejak awal oleh baginda Nabi. Yusuf Al-Qardawi di dalam bukunya Fiqhul Musiqah wal Aghani menambahkan beberapa dalil lagi. Di antaranya adalah bahwa Ibunda Aisyah ketika di Madinah pernah ada acara pernikahan. Waktu acara pernikahan itu yang ditunjuk sebagai ketua panitia di antaranya adalah Ibunda Aisyah. Maka waktu itu tidak ada musik, tidak ada lagu. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, orang Madinah itu biasanya suka rame-rame, suka musik, suka lagu. Kenapa acara pernikahan seperti ini kok tidak ada musiknya? Dan orang Arab menyebut musik itu macam-macam. Bisa musik itu berbentuk rebana, berbentuk musik seperti yang kita kenal saat ini. Bisa musik itu kalau bahasa seninya mungkin apa? Lirik atau apa ya? Tangga nada. Bisa jadi seperti itu. Itu juga disebut musik. Maka di dalam sastra Arab itu ada yang disebut dengan istilah arud, ilmu arud atau ilmu musik, karena isinya adalah ketukan-ketukan. Berapa ketukan? Ada 16 ketukan atau 16 kaidah musik di dalam ilmu arud. Kalau bahasa Jawa itu apa namanya ya? Yang sinom, mas kumambang, pangkur, dadanggolo, pocong, mocopat. Itu namanya apa itu? Ada itu namanya itu. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kalau pangkur kan kaedahnya seperti ini, pocong seperti ini, bapak apa? Pocong ya, pangkur, sinam kan? Ya, itu kan ada kaedahnya. Nanti tinggal ngikut. Bapak pocong tutu watu tutu gunung, tawa kaya ulah, ya kan gitu kan? Jadi ada kaidah. Nanti ketika hendak buat pocong, kaidahnya seperti ini. Yonggyani ing para prajurit. Nah, kan itu kan? Nanti kaidahnya seperti itu juga. Sama dalam bahasa Arab. Cuman beda nama. Maka ada kaidah seperti ini.
fa'ilatun fa'ulun fa'ilatun fa'ilatun fa'ulun fa'ilatun. Ada yang mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Ada. Contoh begini. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'imil isani falhamdulillahil qadimil awani al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi maqad wahata. Ketukannya kan jelas, ala nabi wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Ketukannya pas terus sampai akhir. Wazannya apa? Kaidahnya apa? Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, itu aja. Nah, ini contoh ya, kedahatan ya. Jadi kalau kita belajar tentang musik Arab banyak panjang sebenarnya, sejarahnya, apanya, macam-macam sangat banyak. Sehingga kita bisa mengatakan sekiranya lagu-lagu sholawat tadi itu dimusikkan, dilakukan, boleh berdasarkan dalil-dalil yang tadi saya sebutkan dan juga berdasarkan kepada kaidah-kaidah Arab, bahasa Arab, sastra Arab yang mereka itu juga ternyata punya kaidah-kaidah ilmu musik. Maka ketika Adi Hidayat mengatakan ada sisi musiknya, ya iya benar. Bahkan di dalam kitab Zilalul Quran karya Said Qutb disebutkan di dalam Al-Quran itu ada seni musik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada seni musiknya. Sehingga Rasul mengatakan taqannu bil Quran, bernyanyilah, bersenandunglah dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kan senandung. Kalau membaca Quran tanpa senandung kan kayaknya kurang begitu indah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam kan, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya bagus tapi kurang, tapi disenandungkan. Syekh Masri Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disenandungkan. Jadi ada seninya, karena inti Islam itu suka seni, suka keindahan. Selama keindahan itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka sholawat tadi ketika disenandungkan boleh berdasarkan kepada kaidah-kaidah tersebut. Dan ketika sholawat diterjemahkan atau menggunakan bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Indonesia, disenandungkan juga boleh dan tetap dianggap sebagai sholawat selama itu memuji, mendoakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir cukup kita lanjutkan setelah sholat. Sekiranya nanti ada pertanyaan dan lain-lain dipersilahkan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.